Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Berlianto. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang menyusun gaya dalam suatu bangunan pada mata pelajaran mekanika teknik atau sekarang yang dinamakan statika bangunan. Bagi kalian siswa 10 KGSP, silakan absen di kolom komentar dan di LMS kita. Apa sih materi yang kita pelajari hari ini? Yang pertama itu adalah gaya dalam, yang kedua komposisi gaya, ketiga kesetaraan gaya, keempat keseimbangan gaya, dan yang kelima itu mencari resultan gaya. Nah, ini kemungkinan minggu depan ya. Oke, yang pertama itu adalah gaya dalam. Gaya dalam itu dibagi menjadi 3, yaitu gaya normal, lintang, dan momen. Apa sih gaya normal itu? Gaya normal adalah gaya yang bekerja sejajar sumbu atau benda, atau saya biasa sebut itu elemen. Gaya lintang adalah gaya yang bekerja tegak lurus suatu benda atau sumbu atau elemen, atau banyak yang nyebut itu gaya geser. Ini ya. Dan yang terakhir itu gaya momen, gaya yang menahan lentur sumbu atau benda, atau gaya memutar atau rotasi. Nah, ini gaya momen. Kalian bisa lihat di sini contohnya ada sebuah kolom. Kolom itu yang tegak lurus ya, yang berdiri. Bedakan dengan balok. Di sini kolom itu sumbunya ada di sini. Nah, otomatis gaya normalnya itu ada di atas atau di bawah. Jadi di sini kita bisa lihat arah gaya normalnya itu sejajar sumbu, lintangnya tegak lurus, dan momen itu memutar atau rotasi. Oke, yang pertama kita bahas yaitu gaya normal. Gaya normal yang tadi kita bahas itu gaya yang bekerja sejajar sumbu atau benda. Nah, gaya normal ini dikatakan negatif atau memiliki gaya tekan jika arah gaya menuju ke arah dalam benda tersebut atau sumbu atau titik sumbu ya. Di sini kan sekarang ini balok ya, contohnya tadi kolom, ini balok. Nah, di sini sumbunya itu ada di sini ya, sini ini sumbunya. Nah, gaya normalnya yaitu sejajar sumbu, yaitu dari sini, dari kiri dan kanan. Dinyatakan tekan jika menuju ke arah dalam benda tersebut, menuju ke benda tersebut. Nah, dia menekan dari kiri itu berarti ke kanan, yang dari kanan itu berarti ke kiri. Nah, ini biasa kita notasikan sebagai N minus. Dan yang kedua itu gaya tarik. Jika dikatakan tarik, jika arah gaya menuju ke arah luar benda tersebut. Kita lihat ya, ini sumbunya. Nah, gaya-gayanya menuju ke luar benda tersebut atau sumbu tersebut. Nah, notasinya itu N positif. Ini yang harus kita ingat. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah gaya dalam. Gaya dalam adalah gaya yang bekerja tegak lurus sumbu atau elemen. Dan tadi kita bisa sebut gaya geser. Nah, gaya lintang atau gaya geser ini dinyatakan negatif jika gaya bekerja berlawanan arah jarum jam dari sumbu benda atau titik pusat ya, titik sumbu benda. Nah, kita bisa lihat di sini, di sini titik sumbunya ya, sumbunya. Nah, ini titik sumbunya ya, sini. Nah, jika ada gaya-gaya yang menyebabkan benda tersebut berputar berlawanan arah jarum jam, itu dinamakan gaya negatif, gaya lintang negatif, L negatif. Ini kita lihat L negatif. Dan dinyatakan positif jika gayanya menyebabkan benda itu bekerja atau berputar searah jarum jam. Kita lihat di sini, ini sumbunya, ini titik sumbunya, titik pusatnya. Nah, kita lihat gayanya itu menyebabkan benda tersebut berputar searah jarum jam. Nah, notasinya apa? Ya, positif. Oke, lanjut di gaya momen. Kita lihat gaya momen atau gaya lentur ya. Gaya lentur itu gaya yang menahan lentur sumbu atau benda. Dikatakan positif jika gaya itu menyebabkan serat benda tertekan di bagian atas
Apa sih artinya? Nah, ini ada balok yang sudah terrotasi ya atau terlentur ya. Di sini diakibatkan oleh gaya-gaya luar, gaya-gaya momen. Jadi gayanya itu memutar balok tersebut atau melenturkan balok tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang tadinya baloknya uh, kotak lurus seperti ini, akhirnya belok seperti ini. Nah, serat benda yang tertekan di bagian atas. Kalian bisa lihat di bagian atasnya sini, ini tertekan ya. Jadi di sini uh, minus 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 gitu. Nah, yang bagian bawahnya tertarik. Jadi sini seharusnya ditambahkan ya. Serat bagian atasnya tertekan, serat bagian bawahnya tertarik. Notasinya apa? M plus. Nah, kalau untuk negatif itu sebaliknya. Bagian atasnya tertarik, bagian bawahnya tertekan. Kita bisa lihat nih arah momennya ya. Ini ke bawah, ini ke bawah. Nah, cara mudah menghafalkannya kalau saya lihat dari bentuknya. Kalau momen positif itu baloknya tersenyum dan momen negatif itu baloknya murung. Seperti itu. Oke, nah ini kesimpulannya bahwa gaya dalam itu ada tiga, normal, lintang, dan momen. Dan ini cara apa ya, kesepakatan kita ya, bahwa gaya normal itu kalau misalnya keluar dinamakan gaya tarik, kalau ke dalam itu gaya tekan, dan momen ke atas itu positif. Momen ke atas ya menyebabkan bagian atasnya tertekan, itu positif. Nah, nanti kalian bakal ketemu perbedaan-perbedaan pendapat ya. Mungkin yang paling sering itu namanya kaidah tangan kanan. Ini yang kita pakai itu kaidah tangan kanan atau umum ya. Nah, nanti ada sebagian yang hanya memakai bagian kirinya saja. Kalian bisa lihat di sini bagian kiri nih. Terus juga di yang ini. Nah, ini ya. Nah, ini mereka sepakati karena mungkin hanya untuk mempermudah ya. Kalian bisa lihat kalau misalnya gaya normalnya ke kiri atau ke atas ya, kalau misalnya ini kolom ke atas berarti positif, ke bawah berarti negatif, atau ke kanan berarti negatif. Terus yang searah jarum jam itu positif, lintang ke atas atau ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif, terus yang berlawanan itu negatif. Nanti bakal ada yang seperti itu hanya sebagiannya saja ya. Sebenarnya itu harus seluruhnya kita hafal, cuma ada yang menghafal cuma sebagiannya aja, di bagian kirinya saja. Itu diperbolehkan, cuma lebih baik dihafal semua ya, agar nanti tidak kebingungan saat menghitung. Oke, lanjut ke materi kedua, yaitu komposisi gaya. Komposisi gaya itu dibagi menjadi 4: kolinear, konkuren, non konkuren, dan sejajar. Kolinear itu apa sih? Kolinear itu gaya yang garis kerjanya terletak pada satu garis sumbu. Kalian bisa lihat contohnya ya. Sini ada gaya 1. Gaya itu kita notasikan dengan P ya. Seperti P1, P2, dan P3. Mereka bekerja sejajar. Satu garis sumbu maksudnya. Jadi kita lihat dia menerus di satu garis, dan konkuren itu berpotongan di satu titik. Sini ya, kita bisa lihat titiknya, titik pertemuannya di sini. Dan yang non konkuren itu berpotongan tidak pada satu titik. Mereka pasti berpotongan tapi tidak pada satu titik. Nah, kita bisa lihat di sini, ini arahnya kemana-mana ya. Tapi kalau ditarik ini dia pasti berpotongan ya. Ini ke sini, ini ke sini, yang ini ke sini, gitu. Ini nggak satu titik, ini ada dua titik. Itu non konkuren. Dan yang sejajar ya garis yang garis kerjanya sejajar. Seperti ini ya. Ini di sini, ini di sini, ini di sini, itu sejajar. Selanjutnya materi ketiga itu kesetaraan gaya atau kesamaan pengaruh. Nah, kesamaan pengaruh antara gaya pengganti, resultan. Ya, kalian ingat ya, resultan nih namanya. Itu gaya pengganti dengan gaya yang diganti, gaya komponen. Tanpa memperhatikan titik tangkap gayanya. Berarti tidak memperhatikan tempatnya. Di mana gaya pengganti dan yang digantikan baik
translasi nih ya, sorry, bukan transaksi, translasi maupun rotasi besarnya sama dan arahnya juga sama. Maksudnya apa sih? Nah, kita bisa lihat kalau gaya yang diganti atau gaya komponen itu P ya. P berarti yang ini itu dipindahkan, diganti gitu. Jadi yang ini hilang, diganti ke sini. Nah, ini namanya resultan, notasinya R. Nah, mereka tidak memperhatikan titik tangkapnya. Jadi jika ada di sini, boleh dipindahin ke sini nih. Tuh. Boleh dipindahin ke sini, boleh dipindahin ke sini. Itu tidak diperhatikan. Tapi baik translasi itu garis lurus ya. Keseimbangan garis lurus, gerak lurus ya. Gerak lurus berarti misalnya ini kedorong ke kanan, berarti mau ditaruh di sini juga harusnya dorong ke kanan. Maupun rotasi, misalnya ini keputar searah jarum jam, mau di misalnya apa ya, ini naik ke atas, mau ditaruh di sini itu juga harus sama, dia harus naik ke atas juga, besarannya sama dan arahnya juga sama. Itu ini yang harus sama ya, ini besarnya sama, arahnya sama. Nah, di sini ada note kesamaan pengaruh hanya di arah dan besarnya. Oke, note di sini ya, besar dan arahnya. Sifat atau akibat ke benda atau elemen atau sumbu elemen akan berbeda tergantung tempatnya. Nah, kita bisa lihat nih contohnya nih di gambar atas. Ini P awal atau gaya awal nih, gaya komponen. Dia menyebabkan balok tersebut tertekan kan, karena dia menuju ke arah dalam benda. Nah, ketika dipindahkan di kanan, kita bisa lihat ya, benda mengalami gaya tarik. Kenapa? Karena dia menuju arah luar benda tersebut. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya P ini 10, P R-nya ini juga 10, tapi yang ini minus, yang ini plus. Gitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada keseimbangan gaya. Keseimbangan gaya sebenarnya hampir sama ya dengan kesetaraan gaya kayak tadi. Cuma bedanya dia itu harus 0, berarti arahnya aja yang diganti ya. Nah, kita lihat pada keseimbangan gaya antara gaya pengganti atau resultan dengan gaya yang diganti atau P komponen ya, arahnya berlawanan agar 0, agar sama dengan 0. Nah, gaya pengganti atau reaksi ya, arahnya menuju gaya awal, aksi. Sesuai dengan hukum Newton 3 pada konsep fisika ya. Kalian udah hafal ya pelajaran SMP. Reaksi sama dengan aksi. Nah, di sini ya kita bisa lihat kalau P-nya ke kanan, R-nya harus ke kiri. Nah, ini menyebabkan tertekan, minus. Nah, di sini kita lihat notnya itu harus sama ya. Maksudnya tidak ada not. Jadi kalau misalnya dari sini menyebabkan tekan, resultannya juga harus menyebabkan tekan. Seperti itu. Oke, lanjut. Lanjut ke keseimbangan gaya. Nah, keseimbangan gaya itu ada dua ya tadi ya, translasi dan rotasi. Keseimbangan translasi dan rotasi yaitu translasi keseimbangan gerak lurus, yang rotasi itu keseimbangan gerak memutar atau rotasi. Oke. Nah, syarat keseimbangannya itu jika penjumlahan gaya vertikal itu sama dengan 0, penjumlahan gaya horizontal sama dengan 0, dan gaya momen sama dengan 0. Gaya vertikal itu apa sih ya? Gaya-gaya yang ke atas. Misalnya di sini ada balok. Nah, ini gaya-gaya vertikal nih. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ke atas lagi. Nah, ini dijumlahin. Nah, itu sama dengan sigma gaya vertikal atau sigma V. Harus 0. Hanya ini 10, ini 5, ini 10. Berarti jumlahin ini 20 dikurang 5 ya. Jadi 15. Nah, di sini harus ada yang turun 15. Seperti itu. Biar 0. Berarti ini namanya resultannya nih. Ini P, ini P,
ini P, nah ini R nya sama ya. Horizontal juga ini ke kanan atau ke kiri itu hasilnya harus 0. Dan momen juga ya, kalau ada yang putar, nah di sini ada yang muter. Nah ini juga kalau momen itu kalian tahu rumusnya itu gaya kali jarak ya. Berarti kalau misalnya kita mau cari resultannya di sini, nah dia harus kali nih jarak ini ke sini. Itu nanti kita bahas lebih lanjut ya di pertemuan berikutnya. Oke, kita note di sini bila ada sejumlah gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka kesetimbangan gaya ditentukan dengan resultan gaya. Seperti tadi ya kita jelaskan. Misalnya di sini ada beberapa gaya ya, sini ada P1, P2, P3. Hasilnya belum 0. Nah, akhirnya kita bikin resultan nih di sini nih 15 agar sigma V-nya 0. Gitu. Misalnya di sini juga horizontal ya. Di sini ada 20 yang ke kanan. Nah, di sini kita harus bikin yang ke kiri 20 biar 0. Itu. Intinya di sini semua gayanya itu harus dimatikan ya. Harus tetap diam. Jadi tidak boleh ada gaya-gaya sisa, nggak boleh minus 2 misalnya minus 0,5 itu udah nggak boleh. Oke, yang terakhir itu menyusun resultan gaya. Kita tahu tadi ya ada gaya-gaya banyak banget ya, kolinier, konkuren, non konkuren, terus ada banyak ya. Nah di sini kita coba satu-satu. Yang pertama itu menyusun gaya kolinier. Nah gaya kolinier itu ada dibagi dua ya, satu arah dan dua arah. Sebenarnya gampang ya. Kita bisa lihat di sini ada P1, P2, P3 jika digabungkan secara grafis ya, grafis nih. Secara grafis itu tinggal satuin aja nih, misalnya panjangnya ini 2 cm, ini 2 cm, ini 1 cm. Berarti kita satu ini 2 cm tambahin ke sini. Ini 2 cm lagi tambahin ke sini, terus tambahin lagi 1 cm ya. Jadi jawabannya itu ada 5 cm, tinggal dikali skala. Sama dengan dua arah. Ini kita taruh nih, kalau misalnya secara grafisnya ini 1, ini 2, terus yang ketiga itu ke kiri, berarti balik lagi ya, set sini. Nah berarti hasilnya itu dari titik awal ke titik akhir segini, di R nya itu sini. Itu cara gambarnya ya. Nah untuk analitisnya gimana? Gampang ya. Ini P1 tambah P2 tambah P3. Kita bisa lihat ya, ini ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Ini karena dia nggak punya benda ya. Nah dia nggak punya sumber benda atau titik sumbu ya. Misalnya sini ada balok. Nah yang tadi saya bilang ya, mereka cuma menganggapnya itu di kiri. Nah kita bisa lihat nih, dia cuma nganggap baloknya itu ada di kanan, berarti dia cuma ngelihat di kiri. Nah berarti ini kan kayak tadi saya bilang tuh, mereka cuma pakai yang sebelahnya doang, sebelah kiri doang. Nah dia jadi sininya plus, P1 nya plus, P2 nya plus, dan P3 nya min. Nah kenapa saya bilang tadi jangan digunakan, atau saya tidak sarankan untuk ngapal kiri aja. Coba kalian bayangkan kalau misalnya balok kita ada di kanan. Nah yang kita lihat nih yang ini ya. Nah kita bisa lihat di sini itu udah beda lagi ya cara ngitungnya. Ini juga kanan, karena ini udah bersifat tarik. Nah yang tadi kita lihat kalau ini di sebelah kiri ya, yang kanan itu bersifat tekan jadi negatif, yang kiri itu bersifat positif jadi tarik. Itu udah beda banget kan. Makanya kita pahami dua-duanya, jangan sebelah aja. Oke, ini seharusnya gampang ya. Kolinier tinggal ditambah-tambah-tambah. Yang kedua itu ada konkuren. Secara grafis itu kita pakai kesamaan jejer genjang. Jika ada dua garis konkuren berpotongan di satu titik, kita pakai secara garis jejer genjang untuk grafis. Jadi kita pindahin aja nih ya, P2 nya kita tarik pakai penggaris nih, kita dorong ke sini, set, terus tarik deh garis
sebesar P2. Ini 2 cm misalnya. Ini kita tarik 2 cm. Sama ini kita pindahin ke sini, set, langsung tarik garisnya. Nah, misalnya 5, ini 5. Nah, di sini kita bikin garis putus-putus nih. Nah, kita tinggal hubungin nih titik awal ke titik akhir pertemuan. Ini kita ukur. Misalnya hasilnya 7. Nah, berarti 7 cm dikali skala kita mau berapa itu skalanya. Kira misalnya skalanya 7 cm sama dengan 70 kN, berarti 7 sama dengan 70 kN. Itu. Untuk analitiknya kita pakai rumus R sama dengan akar P1 pangkat 2 tambah P2 pangkat 2 tambah 2 kali P1 P2 cos alpha. Ini secara analitis ya. Silakan dihafal. Oke, yang selanjutnya itu adalah menyusun beberapa gaya konkuren. Nah, kalau ini kan tadi cuma 2 ya. Kalau misalnya ada banyak, gimana mau pakai jajar genjang satu-satu gitu? Enggak kan ya, bakal lama banget. Ini kita bikin tarik ke sini, ini tarik ke sini, ini tarik ke sini, ini tarik ke sini, tarik ke sini. Lama banget ya. Nah, yaudah akhirnya kita bikin untuk nyatuin aja. Ini kita ambil sebagai titik acuan, titik sumbu. Ya, di sini kita binding sini. Yaudah kita susun P1. Ini kita tarik ke sini. Kita tarik ke sini, set. Nah, besar sama misal 2 cm. Di sini kita pindahin ke sini, misalnya 2 cm gitu. Ini juga P3, P4. Pindahin lagi ke sini, ke sini. Nah, jika sudah sampai akhir nih, udah P4, titik awalnya ini kita tarik garis ke titik akhir sini, P4. Kita tarik garis, set. Nah, ini namanya garis resultan. Kita bisa lihat ya di sini misalnya ukurannya 4 cm, kita kali skala aja. Oke, ini jadi resultan. Ini lebih mudah ya daripada tadi kita cari jejer genjang satu-satu. Itu. Sebenarnya yang ini juga bisa ya kita taruh ini P1-nya di sini, ya kan? P2-nya kita pindahin ke sini. Nah, ini tinggal tarik garis deh. Dari titik awal ke titik akhir. Sama kan ya? Nah, secara analitis gimana cara carinya? Yang pertama itu gaya-gaya akan dicari resultannya diuraikan dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ya, ini kita jabarkan dulu ya. Sini titik tangkap gaya-gaya harus dilalui oleh kedua sumbu tersebut. Sumbu X dapat horizontal ataupun miring. Kedua sumbu harus saling tegak lurus, disebut juga sebagai metode vektor gaya. Proyek vektor gaya menggunakan konsep bahwa proyeksi resultan dari vektor gaya pada setiap sumbu adalah sama dengan jumlah aljabar proyeksi masing-masing komponen pada sumbu yang sama. Nah, ini pasti bingungin ya. Wah, banyak banget nih syaratnya. Nih, kita lihat langsung aja ya. Misalnya ini kayak tadi tuh P1, P2, P3, P4 ya. Pertama tuh kita tentuin dulu nih sumbu X-nya. Berarti kita bikin sumbu X di sini, sumbu Y di sini. Nah, caranya gimana? Kita uraikan aja nih pakai table biar kebaca. Nah, kita bikin nih P1 nih, P1, P2, P3, P4. Nih ya. Nah, ini cara simpelnya nih. Kalau misalnya di sini ya, nih. Kita bikin sumbu X, ini sumbu X. Ini sumbu Y. Set. Nah, ini. Terus ada P1 nih. P1 ke sini. Ini P1. Nah, kita lihat nih rumus buat nyari. Ini kan dibagi ya. P1-nya jadi nanti ada P1X nih, PX sama PY. Jadi PX1, PY1. Jadi PX1 ini ke kanan, PY1 ini ke atas. Itu dibagi nih, nanti P1-nya hilang. Tuh, P1-nya udah nggak punya gaya, udah nggak punya apa ya, nilai. Nah, di sini rumusnya kita lihat P1 kosinus alfa. Nah, di sini alfanya mana kan nggak ditulis nih ya. Nah, alfanya itu yang bersinggungan dengan sumbu X. Itu ya.
Diingat ya, kalau misalnya kita lihat kosinusnya itu ada di X, berarti alfanya itu yang bersinggungan dengan sumbu X. Nih, saya bikin lagi ya. Ini X, ini Y. Nah, ini ada P1 nih. Ini ada P. Nah, sudutnya itu yang ini. Nih, yang bersinggungan dengan X. Jangan yang ini. Kenapa? Misalnya, Pak, saya mau yang ini aja, Pak, sumbunya, Pak. Sudutnya. Atau misalnya, ya, Pak, tahunya yang ini, Pak. Nah, berarti yang kosinusnya pindahin ke Y. Itu. Saya nih, oh nih ketahuan nih. Sudutnya di sini. Kalian nggak mau, aduh, bingung saya ngitung di sininya. Ya udah pindahin aja nih rumusnya, kosinusnya pindahin ke Y. Jadi PY1 nya itu P1 kosinus alfa gitu. Nah, PX nya jadi sinus. Mudah-mudahan kalian tahu ya sinus kosinus. Nanti belajar lagi aja mandiri. Oke, sama yang lain juga. Ini kuadran 1 seperti itu, kuadran 2 juga ya. Misalnya ini ada kuadran 2, sudutnya harus yang bersinggungan sama X. Nah, di sini. Kalau kalian ingin pakai rumus yang ini. Oke, nanti hasilnya itu kalian jumlahkan. Kalian jumlahkan. Nah, oh iya di sini ya. Kita note juga ya. Kita lihat arahnya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Misalnya P1 ya. Nah, kan kita ubah jadi PX sama PY. Nah, ini titik sumbunya nih. Nah, kita bisa anggap ini balok nih, balok. Nah, balik lagi tuh ke yang tadi kita bahas tuh gaya-gaya dalam tuh. Gaya gaya dalam ya. Nah, ini kan jadinya gaya normal ya. Ini kan sumbu nih. Nah, jika PX-nya dipindahin ke sini, ini jadi gaya normal kan? Gaya normal yang keluar arah sumbu atau benda. Berarti ini tertarik. Berarti ini namanya N plus. Ya, berarti PX di sini harus plus. Nah, ini juga nih lintang yang menyebabkan nah ini nggak ketahuan yang menyebabkan apanya ya. Menyebabkan berputar searah jarum jam atau enggak. Jadi kita pakai yang ke atas itu positif. Kalau misalnya kalian bingung ya, kalian tentuin aja. Misalnya di sini, aduh, nggak ketahuan nih mutarnya kemana. Ya udah kalian tentuin ya. Ketentuan kalian sendiri bahwa ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Jangan ketukar-tukar ya. Kalau misalnya nggak ketahuan ya arahnya. Nanti kita tentuin ini ke atas positif, berarti ini positif ya. Nah, ke bawah itu negatif. Nah, kita lihat nih misalnya P2 nih. P2 kan sama ya, arahnya masih ke sini. Itu positif positif. Nah, kita lihat P3 nih. P3 positif positif. Nah, ini ada negatif nih, ya kan? Kenapa negatif jadi bawah nih? Set. Nah, dia ke kanan sama ke bawah, ya kan? Mulai paham ya harusnya. Di sini jadinya ke kanan menjadi tarik ya, yang positif. Nih kita lihat positif. Nah, ini sesuai kesepakatan kita tadi. Ke atas itu positif, ke bawah negatif. Nah, P3-nya jadi negatif. Nih negatif. Bisa ditaruh di sini, bisa ditaruh sini, bebas. Nah, yang P4 gimana? Kita lihat nih. Nih P4 nih. Kita hapus lagi ya. Ya kan, P4 sini kita pindahin jadi PX sama PY. Nah, ini kita anggap baloknya. Kita lihat di sini ya, ketarik jadi positif. Nih, P4-nya harusnya positif nih. Jadi PX4 nih harusnya bukan min PX3 ya. PX4 sama dengan P4 kosinus alfa. Nah, ini PY-nya positif karena naik ya. Positif. Oke, nah ini sigma ya. Kita lihat sigma. Nah, di sini perhatikan yang tadi kita bahas itu sifat ya. Sifat tertarik tertekan ya, bukan apa ya namanya ya.
ketika di sigma dijumlahkan, kalian jumlahkan aja normalnya ya, hasilnya dijumlahkan. Oke, terus menentukan besarnya resultan gaya kita lihat di bawah, R sama dengan akar dari sigma P pangkat 2 dan sigma PY pangkat 2. Nah ini kita hafal aja ya. Nah yang terakhir itu memadukan gaya yang tidak konkuren. Apa sih gaya tidak konkuren itu yang tadi kita bahas ya? Dia tidak berpotongan pada satu titik. Jadi kita bisa lihat di sini ada P1, P2 dan P. Itu ada ke bawah semua ya, jadi 3. Gimana sih cara nyarinya? Cara grafisnya ataupun secara analitisnya. Nah ini yang akan kita bahas minggu depan atau 2 minggu lagi. Kita akan bahas lebih detail tentang ini dan tentang ini ya. Nah untuk selanjutnya kita akan lanjut ke LMS. Silakan dibuka di LMS SMK 4. Kita akan sedikit mengadakan kuis ya, kuis atau tes kemampuan awal untuk melihat sejauh mana kalian paham tentang materi-materi ini ya, tentang gaya ini, gaya konkuren. Itu akan dikasih jam 8 ya, dibuka. Silakan kalian baca-baca lagi. Terima kasih. Selamat beristirahat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.